Jaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda. Seperti biasanya untuk hasil ramalan untuk kamu Evan Jaya, YouTube untuk kamu ya. Penggemar Evan Jaya kini hadir. Kali ini saya akan meramalkan untuk orang yang berzodiak Cancer di bulan Agustus ya. Kita akan melihat selama 1 bulan ke depan tuh apa yang harus kamu pelajari dan apa yang harus kamu bina supaya kedepannya bisa lebih bagus dan lebih membaik ke depannya ya. Kita akan langsung saja dan memulai dengan kartu pertama ya. Pertama untuk kamu orang berzodiak Cancer, segala sesuatu yang akan kamu hadapkan. Di sini ada Ten of Pentacles, yang kedua adalah Ten of Wands ya. Ini mengatakan bahwa sebenarnya kamu bisa mendapatkan sebuah kenyamanan, sebuah kebahagiaan yang bisa berlangsung lama ya, apalagi hidup kamu yang cukup tinggi ya. Nah, tapi di satu sisi kalau yang saya lihat ada satu kartu yang membuat kamu tuh terbebani ya. Nah, jadi di sini Ten of Wands ini mengangkat sebuah beban kayu di belakang pundak kamu. Tidak ada sedikit pun harapan untuk kamu maju ya. Sehingga kesulitan yang kamu datang itu lebih banyak membebani diri kamu. Gitu ya. Nah, jadi apa yang kamu tersiratkan dalam hati dan pikiran kamu lebih banyak terdorong dalam sebuah kemerosotan dan kemunduran. Apalagi dalam cara berpikir kamu, apalagi dalam kamu merencanakan sesuatu untuk lebih banyak bekerja keras di masa depan ataupun kedepannya ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini hidup kamu tanpa harapan ya kalau saya lihat di sini. Jadi melihat dari segi wajah kamu di sini, nampaknya orang yang sedih dan perlu dengan keluh kesah ya. Jadi hidup kamu tanpa harapan dan 10 tongkat yang saya lihat di sini, kalau kesulitan besar akan terjadi ya, karena kamu tidak mau memberikan sebuah respect dalam kehidupan kamu dengan baik. Hidup kamu seperti sini yang saya lihat lebih banyak mendapatkan sebuah kesulitan ya, banyak memakan sebuah waktu, tenaga dan pikiran kamu, mengorbankan segala sesuatu yang mungkin tidak ada gunanya ya. Jadi yang saya lihat di sini harapan kamu untuk maju hanya sekedar angin-anginan saja ataupun tidak memberikan sebuah respect dalam hidup kamu dalam keseimbangan. Keseimbangan hidup kamu di sini yang saya lihat Ten of Pentacles, tidak ada sebuah perkembangan, sebuah bentuk kebahagiaan yang bisa kamu dapatkan secara terus menerus. Jadi apa yang kamu berikan tidak memberikan sebuah bentuk emosi yang positif supaya kehidupan kamu bisa lebih banyak bahagia dan langgeng ke depannya ya. Jadi kalau saat di sini kenapa kamu bisa seperti itu? Karena kamu selalu memiliki sebuah sikap dan sifat yang kurang memberikan sebuah energi yang baik. Coba kita akan melihat masa depan kamu seperti apa di bulan Agustus. Untuk melihat sebuah masa depan kamu ya di bulan Agustus, zodiak Cancer ini mengenai tentang terpusatnya sebuah arah dan tujuan seperti apa yang harus kamu arahkan ya. Bentuk perhatian terhadap situasi kondisi dengan diri kamu, lingkungan sekitar kamu ataupun keluarga kamu sendiri ya. Nah, apa yang harus terjadi? Kita akan melihat sesuatu yang harus kamu capai seperti apa. Hasil yang akan kamu capai dipengaruhi oleh No. Terus yang kedua, music. Nah, kita akan menjelaskan segala sesuatu yang akan kamu berikan di sini. Ini mengenai tentang sebuah hidup kamu ya. Janganlah terlalu egois dan jangan terlalu keras kepala ataupun selalu berpikiran pendek ya. Jangan hanya bisa berbicara untuk kepentingan diri kamu sendiri ya. Anda tidak perlu banyak memberikan sesuatu hal yang mungkin menyakitkan perasaan diri kamu sendiri ataupun lingkungan sekitar kamu. Jadi kamu harus bisa lebih banyak memilih kata-kata dengan lebih berhati-hati dalam berucap ya. Terkadang mengamati sesuatu itu adalah cara yang terbaik dalam mendapatkan sebuah informasi dan bentuk kepercayaan dan diri kamu ataupun lingkungan sekitar kamu ataupun membentuk sebuah kerjasama yang baik. Terus di satu sisi, kamu harus ada sebuah penuh dengan rasa sukacita yang besar ya. Jadi suasana hati kamu bisa lebih tergerak dalam sebuah hal yang positif dan meningkatkan sebuah refleks getaran emosi kamu yang lebih baik. Bagaimana kamu caranya mengekspresikan diri kamu lebih bagus dan membuat sisi kamu lebih tergerak dalam sebuah kemampuan dalam memberikan sebuah esensi, kemampuan seperti apa yang harus kamu kembangkan ya. Nah, jadi hasil yang akan kamu capai di sini, kamu lebih banyak mendapatkan sebuah keakraban, hubungan kamu bisa lebih mendominasi, keakraban kamu lebih terarah dalam sebuah mitra bisnis yang seperti apa.
Nah, jadi itulah yang harus kamu sikapi dengan baik. Ya, yang tadi ini jadi zodiak Cancer itu lebih banyak keakraban, keseimbangan, dan keharmonisan satu sama lain. Jadi zodiak Cancer itu ya tunjukkanlah ekspresi kamu, suasana hati kamu harus bisa lebih bagus dalam apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu jalankan. Karena yang saya lihat di sini tidak ada sesuatu yang membuat diri kamu tuh susah untuk menggapai sebuah harapan, tetapi dalam diri kamu sendirilah yang harus ada terdorong dalam sebuah pertumbuhan dan peningkatan dalam merelaksasi kehidupan kamu seperti apa. Dalam mewujudkan sesuatu harapan, impian kamu selama 1 bulan ke depan itu dipengaruhi oleh situasi kondisi last quarter moon in Pisces ya. Terus yang kedua, ini pun juga mengenai tentang zodiak Pisces. Jadi first quarter moon in Pisces. Jadi semuanya itu zodiak Cancer dipengaruhi oleh kehidupan planet zodiak Pisces ya. Nah, pertama di sini yang saya lihat untuk kamu last quarter moon in Pisces ini mengenai tentang bahwa kamu tuh harus bisa lebih banyak membersihkan segala bentuk beban masa lalu yang membuat kamu tuh terbebani dan tidak memberikan sebuah respect dalam hidup kamu seperti apa di masa sekarang. Nah, jadi kamu harus bisa lebih banyak membuka sesuatu kehidupan kamu di jalan hidup kamu yang baru ya. Nah, kita akan melihat last quarter moon in Pisces itu yang saya lihat di sini, hidup kamu di sini ya lebih banyak mengurangi berbicara kamu, mengurangi pendapat kamu ya. Maksudnya di sini adalah kamu harus mulailah dari sekarang, kamu harus bisa lebih banyak mengintai bahaya kamu di lingkungan sekitar kamu. Bahaya yang seperti apa? Maksudnya di sini adalah kamu harus bisa lebih pandai memulai sesuatu, ya. Jadi kurang memulai sesuatu tapi kamu kurang pandai untuk menyelesaikan sesuatu ya. Nah, jadi kamu perlu adanya lebih banyak bekerja daripada lebih banyak berbicara. Jadi apa yang harus kamu lakukan, apa yang sudah kamu rencanakan, ada awal, ada akhir. Jangan ada awal tapi banyak berbicara tapi tidak ada sebuah penyelesaian gitu ya. Jadi apa yang kamu inginkan, lebih banyak memberitahu daripada apa yang kamu minta gitu ya. Jadi ibaratnya, jadi apa yang harus kamu berikan kepada orang lain, itulah yang harus kamu rasakan tentang apa yang harus kamu inginkan gitu ya. Jadi kamu mulai dari sekarang kamu bisa lebih kuat dan mungkin kamu bisa lebih banyak menanyakan intuisi hati batin kamu seperti apa, seberapa besar komitmen dalam rencana tujuan kamu yang akan kamu jalankan, dan ingatlah bahwa sesuatu itu tidak akan terjadi apa-apa jika kamu tidak berubah pikirannya. Nah, jadi di sini ya kalau saya lihat sih kamu lebih banyak kurangi berbicara kamu dan ekspresikanlah sesuatu gambaran kamu dalam menyelesaikan sebuah bentuk penyelesaian kamu ya, seperti apa. Ini mengenai tentang fourth quarter moon in Pisces, however your feelings ya. Ini mengenai tentang bahwa fourth quarter ini adalah mengungkapkan bahwa kamu tuh harus benar-benar siap untuk ditantang. Bagaimana kamu menghadapi sebuah rintangan itu yang muncul sebagai batu loncatan di tempat kamu yang akan kamu geluti, yang akan kamu jalankan, ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat untuk kamu orang yang berzodiak Cancer, di sini yang saya lihat fourth quarter ini daripada kamu bertindak seolah-olah semua baik-baik saja, seharusnya kamu bisa lebih banyak mengkhawatirkan sesuatu yang harus kamu jalankan ataupun sesuatu yang sudah kamu jalankan, itu ya. Jadi, yang terbaik dalam menghadapinya adalah menghindari terlalu berlarut-larut dengan perasaan kamu membanjiri ataupun membuat diri kamu lebih banyak hancur, terlibat dalam sebuah situasi kondisi yang tidak memungkinkan, ya. Jadi, jika kalau misalnya kamu kurang adanya sebuah sikap energi yang positif, lebih banyak menyangkal, jadi kemanapun apa yang akan kamu lakukan tidak bisa dilakukan dengan baik karena kamu sudah memanifestasi kehidupan kamu seperti apa, ya. Jadi hidup kamu di sini yang saya lihat sih lebih banyak melihat sebuah bentuk besar gambaran kamu dan intuisi hati kamu tuh seperti apa yang harus kamu capai. Jadi perlu adanya memastikan bahwa kamu abaikanlah sebuah emosi kamu yang tidak stabil. Dan mungkin kamu bisa mewujudkan bentuk pola pemikiran kamu tuh untuk supaya kamu bisa lebih banyak meredakan emosi kamu, dan disarankan untuk supaya lebih banyak
nyaman dengan emosi kamu saat ini. Jadi kamu tidak perlu banyak memberikan sebuah sikap energi yang tidak baik, ataupun memberikan sebuah sikap yang mungkin kurang adanya sebuah perjalanan hidup kamu seperti apa. Jadi yang kamu jangan di sini adalah ibaratnya adalah hargailah perasaan kamu sendiri daripada kamu menghargai lingkungan kamu seperti apa. Ya, jadi sebuah situasi kondisi itu kehidupan kamu tuh dipengaruhi oleh zodiak Pisces dan zodiak Pisces dengan bulan akhir dan bulan kedua. Jadi semua bentuk pengaruhnya ini adalah membersihkan dulu semua beban masa lalu kamu, beban-beban yang selalu membuat kamu memojokkan kamu, dan beranilah dari sekarang untuk berani ditantang dan capailah sebuah sikap energi yang baik dalam mendapatkan sebuah hasil prestasi yang cukup kokoh ke depannya. Jadi untuk kamu zodiak Cancer, kehidupan kamu itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang mungkin menurut saya ya, penilaian untuk kehidupan kamu zodiak Cancer di bulan Agustus ini cukup bagus sekali. Hanya saja perlu banyak introspeksi diri, banyak membangun diri kamu secara seutuhnya, sadar dan bangunlah diri kamu supaya hidup kamu bisa lebih membaik dari sebelumnya. Jadi kamu jangan hidup dalam sebuah kesembronoan, hidup dalam sebuah kecerobohan, dan kamu selalu memanipulasi kehidupan kamu, tapi tidak ada sesuatu yang bisa diambil dalam sebuah hasil yang lebih maksimal. Jadi hidup kamu di sini yang saya lihat adalah percaya, yakin dan teguh, dan hargailah perasaan kamu, dan prediksikanlah dan menilai lingkungan sekitar kamu seperti apa dalam merencanakan segala sesuatu dengan baik. Nah, segala sesuatu yang harus kamu lakukan di sini tentunya pasti ada sesuatu pembentukan wawasan dan kebijaksanaan kamu ya selama 1 bulan ke depan di bulan Agustus. Jadi untuk wawasan kebijaksanaan kamu, untuk versi kamu yang terbaik dalam diri kamu itu seperti apa? Ini ada satu kartu mengatakan bahwa make friends ya. Friendship is the ultimate of success ya. Nah, jadi persahabatan adalah alkimia kesuksesan. Jadi memberikan sebuah bentuk pertemanan, berteman ataupun membentuk sebuah kekeluargaan, mitra bisnis ya. Nah, jika kamu bisa bertahan, maka ini akan menjadi sebuah keberuntungan yang sejati. Jadi di bulan Agustus ini ada sebuah banyak bentuk peluang emas yang sangat besar sekali yang bisa kamu capai dengan mendapatkan sebuah keuntungan ya. Nah, jadi apapun yang harus kamu lakukan di sini, kamu memang dari kehidupan yang dulunya itu kamu lebih banyak menyesal dan kamu banyak kecewa dan sedih, berkeluh kesah, sehingga kamu banyak berduka ya. Dan sehingga di sini apa yang kamu lakukan di sini untuk di kehidupan masa sekarang ini, kamu harus bisa membentuk sebuah kesuksesan dalam sebuah mencapai hubungan kesuksesan sebagai persahabatan ya. Jadi di sini mengatakan bahwa mulai dari sekarang ambillah sebuah kesempatan untuk bisa membuka hati kamu, membentuk sebuah hubungan yang akan membawa sebuah kualitas dalam hidup kamu. Jadi, yang kamu butuhkan di sini adalah membutuhkan sebuah keberanian untuk bisa lebih banyak memaafkan diri kamu sendiri di masa lalu, lebih terbuka dan bentuklah nyata dalam hubungan persahabatan kamu dengan lingkungan sekitar kamu, itu ya. Jadi versi terbaik kamu di sini yang saya lihat, jika hubungan kamu saat ini tidak memuaskan, maka mulailah dengan mengubah, mencari orang yang lebih tepat yang bisa kamu percaya di kehidupan masa sekarang, gitu ya. Jadi kembangkanlah minat baru kamu dan memiliki sebuah kesempatan untuk bertemu dengan sebuah teman baru, ya. Jadi yang saya di sini ya, kamu jangan selalu membawa sebuah luka yang dapat bisa mempersulit persahabatan kamu, ya, karena di bulan Agustus ini bukan untuk mendatangkan sebuah sikap yang mungkin sentimental ataupun sikap yang kurang dewasa ya, ataupun memang sifat yang kurang mendewasakan diri. Jadi kalau yang saya di sini, mendingan kamu harus bisa lebih bagus, lebih dewasa, lebih matangkan diri kamu dalam hubungan mitra bisnis ataupun hubungan yang bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Jadi kamu bisa lebih banyak menunjukkan bahwa sebuah bentuk perhatian dan kebaikan itulah yang harus ditonjolkan dalam hubungan yang baik dengan mitra bisnis ya. Nah, jadi itu bisa memberikan sebuah bentuk perbedaan yang cukup besar dengan perbedaan di masa lalu gitu ya. Nah, jadi apa yang harus bisa kamu peduli dan apa yang harus kamu perhatikan, biarkan orang lain tahu betapa kamu bisa menghargai mereka.
membantu memperkuat hubungan kamu seperti apa gitu ya. Nah, jadi apapun yang harus kamu capai di sini nantinya, itulah akan membawa sebuah bentuk visi yang akan datang ke depannya. Mungkin sebagai seorang sahabat sejati yang bisa memberikan sebuah bentuk harapan dan dorongan yang hubungan intim yang lebih dekat ya. Jadi kamu bisa bertemu dengan orang yang baik, dewa penolong, ataupun sebagai orang yang cukup memberikan sebuah energi yang pastinya akan mendapatkan sebuah energi yang mungkin bisa terlepas dalam sebuah beban yang mungkin kamu rasakan ya. Jadi mulai dari saat ini di bulan Agustus kamu bisa mendapatkan sebuah rasa sukacita, penuh perhatian dalam mencapai sebuah kebebasan kamu yang sebenarnya. Jadi mulai dari sekarang kamu harus bisa lebih banyak menempuh sebuah jalan yang bisa membimbing kamu untuk bisa menemukan sebuah bentuk perhatian, membantu kamu bisa lebih bagus lagi mencapai sebuah teman yang lebih baik ataupun kehidupan dengan persahabatan ya. Jadi jalan ini membuat kamu bisa lebih banyak bertemu dengan teman-teman baru dan peduli antara satu sama lain ya. Jadi untuk kamu zodiak Cancer, kamu bisa lebih bagus dan lebih berupaya sebuah sisi yang positif dan lebih jernih dalam apa yang harus kamu capai supaya kedepannya itu bisa mendapatkan sebuah sikap energi yang baik ya. Dan kenapa hidup kamu bisa lebih optimal? Karena kamu harus bisa lebih memberikan sebuah ekspresi hidup kamu, lebih banyak mendominasi hidup kamu seperti apa, dan itulah yang harus kamu jalankan dan itulah yang harus kamu sikapi dengan bijaksana ya. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya apa yang harus kamu berikan, apa yang harus kamu capai, dan itulah yang harus kamu sikapi dengan baik. Jadi menurut saya penilaian untuk zodiak Cancer, kehidupan kamu di bulan Agustus sangat bagus sekali. Hanya saja semua tergantung dalam diri kamu sendiri bagaimana kamu cara membangun hidup kamu secara lebih sadar dan lebih terarah ke depannya ya. Oke, kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Dengan kisah cinta kamu untuk orang yang berzodiak Cancer, pertama di sini ada kartu protection. Terus yang kedua mengenai tentang kartu solitude ya. Nah, pertama di sini mengatakan tentang protection. Asmara percintaan kamu ini mengenai tentang sebuah fondasi yang kokoh gitu ya. Hubungan kalian dalam memulai sebuah petunjuk untuk terarah dalam sebuah hubungan itu seperti apa gitu ya. Jadi di sini yang saya lihat lebih banyak memikirkan dan mungkin selaras ya, mungkin mau hidup berdampingan, dan mungkin itulah adalah sebuah bentuk kesabaran dalam hal menunggu ya. Bagaimana bentuk sesuatu yang harus kamu capai, kisah cinta kamu di sini sesuatu yang harus kamu bina seperti apa, kita akan melihat satu persatu ya. Nah, pertama sesuatu yang harus kamu bina untuk zodiak Cancer ada kartu acknowledging apprehension. Terus yang kedua anchoring the light ya. Nah, pertama di sini yang saya lihat acknowledging apprehension ini mengenai tentang sebuah atasi sebuah ketakutan ya. Jadi mungkin antar satu pasangan ketika kamu mau tidak ada yang bisa menghentikan kamu, tapi ketika kamu tidak yakin maka itu tidak akan terjadi gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena yang saya lihat kamu menjalani sebuah kisah cinta kamu itu lebih banyak ragu-ragu. Jadi terombang-ambing dan tidak memberikan sebuah energi yang baik. Terus yang kedua, kurang adanya sebuah keseimbangan perilaku impulsif. Maksudnya bertindak lebih cepat, bertindak lebih gegabah tanpa memikirkan konsekuensinya gitu ya. Lebih banyak mungkin di sini yang saya di sini kurang mempercayai bentuk naluri ya, hati perasaan satu sama lain. Jadi lebih banyak terobsesi dalam sebuah rasa ketakutan, fobia yang berlebihan, sehingga apa yang kamu berikan, apa yang kamu sikapi tidak memberikan sebuah energi yang baik. Jadi hidup kamu di sini yang saya lihat lebih banyak tersikapi dalam sebuah energi yang kurang memberikan sebuah energi yang bijaksana, energi yang cukup berani dalam menyelesaikan sebuah masalah ya. Nah, jadi dengan kartu ini anchoring the light, ini juga membentuk sebuah harapan ya, sebuah cahaya bagaimana. Yang saya lihat di sini adalah sebenarnya di dalam hati satu sama lain ya, antara kamu dengan pasangan kamu sebenarnya
ada memberikan sebuah seberkas cahaya harapan ya. Hanya saja kalian ini lebih banyak takut-takut dalam mengungkapkan sebuah ungkapan ekspresi perasaan kamu seperti apa gitu ya. Rasa takut yang berlebihan dan tidak ada sebuah keinginan untuk mencapai sebuah komitmen gitu ya, mencapai sebuah harapan yang sebenarnya kalian inginkan gitu ya. Dan kalian kurang berani membuat sebuah keputusan yang penting dalam hidup. Jadi kalian kurang komitmen dan kalian kurang adanya sebuah kesejahteraan memakmurkan diri kalian antar pasangan, sehingga lebih banyak mungkin hidup dalam sebuah hubungan hanya seperti itu saja, tapi tidak ada sebuah perkembangan, peningkatan dalam sebuah asmara percintaan ya yang kalian jalankan. Nah, jadi itulah teman-teman untuk kamu orang yang berzodiak Cancer di bulan Agustus ya. Nah, jadi untuk kamu ini adalah hasil ramalan untuk kamu orang zodiak Cancer. Jadi kamu tidak perlu banyak menilai sesuatu hal yang buruk, tapi nilailah sesuatu hal yang lebih baik ya. Karena itu semua tergantung dalam diri kamu, jadi kamu harus bisa lebih banyak mengatasi rasa fobia kamu yang cukup berlebihan. Nah, jadi apapun yang kamu capai nantinya, kamu bisa lebih banyak memberikan sebuah energi dalam hidup kamu dan capailah sesuatu yang mungkin bisa kamu capai dengan bijaksana ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Siklus kehidupan kamu dan asmara percintaan kamu. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya. 0819 1963 5839. Saya Penjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.